Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana menghadapi suatu perkara tindak pidana ya, ketika kita mendapat panggilan klarifikasi atau kita sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ya. Nah, kadang orang lihat surat panggilan saja sudah bingung, sudah takut. Nah, kalau itu panggilan klarifikasi, nah, Anda jangan bingung. Nah, berarti itu dalam proses lidik, belum proses penyidikan, belum ke tahap sidik ya. Nah, di situ belum ada LP. Jadi di atas itu dasar dari surat tersebut kita baca dulu, ada LP-nya atau belum. Nah, kalau sudah panggilan itu biasanya sudah tahap sidik. Nah, sudah tahap penyidikan. Nah, ada nomor LP-nya, nomor laporan polisinya. Berarti kita ditetapkan sebagai tersangka atau mungkin saja masih sebagai saksi ya. Jadi kita punya kewajiban untuk hadir. Nah, kalau tidak hadir bagaimana konsekuensinya dalam tahap penyidikan ini? Nah, konsekuensinya ketika sudah 3 kali tidak hadir, maka kita bisa dijemput paksa. Tapi ketika belum masuk ke tahap sidik, nah polisi tidak boleh menjemput paksa kita. Nah, ketika kita masih tahap lidik ya, tahap penyelidikan, itu panggilan klarifikasi, kita masih boleh tidak hadir. Tapi alangkah baiknya saya sarankan untuk hadir. Kenapa? Biar kita tahu bagaimana prosesnya, lalu perkara apa yang disangkakan kepada kita. Karena dalam surat panggilan penyelidikan atau klarifikasi itu tidak ditentukan pasalnya, tidak ditentukan perkara pidana apa, tidak ada di situ. Tapi dalam tahap penyidikan itu sudah ditentukan, oh ini diduga melakukan tindak pidana ini berdasarkan pasal sekian KUHP misalkan. Nah, haknya seorang ketika ditetapkan sebagai tersangka apa? Nah, kalau orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana, di mana dia itu diancam hukuman di atas 5 tahun berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 atau biasa kita sebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, itu kita berhak mendapatkan bantuan hukum ya, yang bisa kita mengajukan sendiri atau disediakan oleh penyidik, oleh kepolisian ya. Nah, kalau dua-duanya kita tidak punya link nih, penasihat hukum atau kepolisian tidak disediakan umpamanya, ya berarti kita minta ke polisi ya, atau mengajukan kepada LBH ya. Itu tidak ada biaya biasanya dengan perkara prodeo ya, perkara tidak berbayar, perkara prodeo yang wajib didampingi ya. Itu. Lalu berikutnya, ketika tidak didampingi oleh penasihat hukum bagaimana? Oleh pengacara misalkan, oleh lawyer, bagaimana? Boleh atau tidak? Ya kalau kita memilih untuk tidak didampingi boleh saja, ya boleh saja. Tetapi pertanyaannya, kita benar-benar bersalah atau tidak? Kita merasa bersalah atau tidak? Dan kita harus pahami. Kita harus mengetahui apa saja yang meringankan dalam perkara pidana itu ya. Apa saja yang meringankan? Yang pertama itu dalam perkara pidana yang meringankan adalah kita tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya ya. Jadi kalau kita pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, itu sekarang di SIPP pengadilan itu udah online ya. Wah, itu ketahuan, oh ini pernah melakukan pidana. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan sebelumnya, ya ada unsur yang meringankan. Lalu yang kedua, kita mengakui dan merasa bersalah. Ya, itu. Kenapa ini jadi hal yang meringankan? Karena tujuan dalam perkara pidana, tujuan pemidanaan itu bukan hanya semata-mata untuk pembalasan, bukan, tetapi untuk merehabilitasi, ya, untuk merehabilitasi kita. Agar nantinya ketika sudah selesai masa pidananya, masa hukumannya, itu kita bisa dikembalikan lagi ke masyarakat ya. Makanya lembaga yang
tahanan itu, yang mengurusi tahanan itu namanya lembaga pemasyarakatan, ya, rutan, rumah tahanan itu. Makanya sekarang diberikan nama lembaga pemasyarakatan atau lapas, ya. Ya, dulu rutan, sekarang lapas. Ya, tujuannya untuk mengembalikan, merehabilitasi sikap seseorang, ya, agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Lalu tujuan yang berikutnya, ya, agar melindungi siapa? Melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana. Jadi dijauhkan dari pelaku tindak pidana. Takutnya orang yang bersalah tadi melakukan tindak pidana lagi atau mengulangi kejahatannya, mengulangi perbuatannya. Lalu yang berikutnya apa lagi? Melindungi si pelaku tindak pidana ini dari tindakan anarkisme. Ya, misalkan di masa banyak orang dan seterusnya. Nah, itu makanya tujuan pemidanaannya itu sebenarnya tidak jelek, ya. Nah, itu. Ya, jadi tadi itu ada dua hal yang meringankan, ya, dalam perkara pidana. Lalu ketika kita beracara sendiri, ini bagaimana ini triknya atau caranya bagaimana? Ya, kita ikuti saja prosesnya. Ya, kalau kita merasa tidak bersalah, ya kita sampaikan, saya tidak melakukan, tapi harus ada dasarnya. Jangan asal ngomong saja, saya tidak melakukan itu, pokoknya bukan saya. Nah, tidak bisa begitu, ya. Harus ada dasarnya. Ini alat buktinya. Ya, pada jam sekian, tanggal sekian, saya tidak di situ. Misalkan dalam hal perkara penipuan, misalkan, saya tidak menipu, ada dasar perjanjiannya, saya sudah berusaha membayar, tapi karena suatu keadaan tertentu saya belum bisa membayar, maka itu sebenarnya perkara perdata. Misalkan, ini saya tidak menyerobot tanahnya orang, tetapi saya adalah salah satu bagian dari ahli waris yang meninggal, yang memiliki tanah tersebut sebelumnya, misalkan. Nah, itu harus kita buktikan, ya, harus kita buktikan. Tapi ketika kita sudah jelas-jelas melakukan pidana, ya tidak perlu membantah, ya, tidak perlu membantah, diakui saja. Ya sudah, saya mohon maaf atas kesalahan kepada keluarga korban, gitu aja. Ya, dan berusaha tidak akan mengulanginya lagi, berjanji. Nah, itu malah meringankan, tidak memberatkan. Nah, kalau tidak mengakui, ya memberatkan nanti. Karena pada dasarnya tersangka itu tidak punya kewajiban mengakui, karena alat bukti saksi lain yang diperiksa bisa mengarahkan dia mengarah pada perbuatan dia. Ini memang melakukan, gitu. Jadi kita mengakui atau tidak itu nanti diketahui oleh pihak penyidik, kejaksaan ataupun pengadilan, pasti tahu, ya. Jadi tidak bisa kita ngarang-ngarang sendiri. Nah, itu. Tetapi alangkah baiknya Anda menghubungi penasihat hukum. Kenapa demikian? Karena penasihat hukum itu terdidik dan terlatih di bidang pembelaannya. Ya, kalau memang tidak bersalah, ya, lebih baik lagi menghubungi penasihat hukum. Kalau tidak bersalah, ya, merasa tidak bersalah, maka dicarikan alat buktinya, dibuatkan format pembelaan atau pledoinya, ya, dihadirkan saksi-saksinya. Saksi-saksi itu jangan hanya dihadirkan pada saat persidangan, ya. Jadi dihadirkan mulai dari tahap penyidikan, ya, saksi, atau bahkan sebelum penyidikan boleh dihadirkan, karena itu hak kita, hak sebagai tersangka itu menghadirkan saksi yang meringankan, namanya saksi adecat yang meringankan, ketika kita memang ditetapkan sebagai tersangka. Sebentar Pak, saya punya saksi nih, saya tidak melakukan itu. Nah, itu boleh diajukan. Jangan sampai sudah tahap 2 di kejaksaan, lalu tinggal sidang, saksi mau dihadirkan, ya. Ya, nanti di persidangan nanti saksi menjadi tidak dipertimbangkan. Seolah-olah dianggap ini saksi settingan, ya. Karena saya pernah menghadirkan juga saksi itu dalam persidangan, ternyata dia belum diperiksa pada saat penyidikan, ya. Jadi ingat, ya, kalau memang ingin pakai lawyer, jangan menghubungi lawyer itu ketika sudah proses atau akan proses persidangan, ya.
Kalau memang Anda ingin menghubungi lawyer, sebaiknya pada tahap awal biar si lawyer itu paham. Oh, ini Anda ini tidak bersalah. Dicarikan, oh ini buktinya yang benar ini. Tapi lawyer itu pasti paham Anda salah atau tidak, pasti paham. Dia akan ya, lawyer yang baik itu bukan lawyer yang memanipulasi atau membual ya, atau membual di persidangan, bukan ya. Nah, Anda membutuhkan, kenapa Anda membutuhkan lawyer? Agar hak Anda itu bisa dibela, bukan perbuatannya. Jadi ketika ketemu lawyer jangan berbohong. Oh, saya tidak melakukan, padahal melakukan. Jangan ya. Jangan. Karena apa? Bohong kepada lawyer itu percuma nanti. Tetap Anda akan dihukum, ya. Maka sebaiknya diceritakan apa saja, apa adanya saja, ya. Apa adanya, ceritakan semua. Oh, ini saya melakukan ini, Pak. Itu perbuatan pidana bukan menurut Anda, kan begitu, tanyakan kepada lawyernya. Ya, kalau memang sengaja tidak ingin menghubungi lawyer, tidak ada masalah saya kira. Ya, tapi Anda harus yakin, oh ini saya memang bersalah, saya melakukan itu, saya mohon maaf, ya sudah cukup, ya. Tapi jadi orang itu harus gentle, karena perkara semakin kita hindari perkara tersebut tidak semakin kecil, tapi perkara semakin dihindari, perkara tersebut akan semakin besar, ya. Ya, menghindari masalah itu akan membuat masalah semakin besar. Ya, sebaiknya hadapi saja masalah dan segera diselesaikan, ya. Ya. Nah, dari yang saya ungkapkan tadi bisa kita garis bawahi hal yang meringankan untuk tersangka dan terdakwa. Dua tadi perlu digarisbawahi. Ya. Dia mengakui perbuatannya dan tidak pernah dipidana sebelumnya. Mengakui dan bertobat, ya. Lalu tidak pernah dipidana sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya kira video kali ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.